terkait dengan hewan yang makan makanan buruk atau hewan yang memakan sesuatu hal yang kotor, atau hewan yang memakan makanan yang najis, itu namanya adalah jalalah. Hewan jalalah, seperti lele yang suka makan kotoran manusia. Misalnya lele yang dikasih makan kotoran manusia, lele yang dicemplungkan ke dalam sapi tank, ya, atau ayam yang diberi makanan-makanan najis misalnya, atau diberi makanan-makanan yang menjijikkan. Nah, ini hukumnya adalah ditafsir, diperinci. Ketika memang dagingnya itu berpengaruh, artinya karena diberi makan kotoran, dimasukkan ke dalam septic tank, sehingga dagingnya itu mambu, bau kotoran, bau tai, ya, bau kotoran, maka hukum mengkonsumsinya adalah makruh. Ini secara fikih ya. Secara fikih, ketika makanan yang dimakan oleh ayam ini berpengaruh pada dagingnya, makanan yang dimakan oleh lele ini berpengaruh pada dagingnya, sehingga dagingnya itu bau misalnya, maka hukumnya adalah makruh. Bukan haram, tapi makruh. Nah, ketika hewan-hewan ini sudah dinetralisir, ya, dari septic tank diangkat, kemudian dinetralisir dalam kolam yang bersih, kemudian diberi makanan-makanan yang bersih sehingga menjadi netral, sehingga dagingnya itu tidak berbau kotoran manusia, maka kemakruhannya hilang. Kemakruhannya hilang. Dan ketika makan makanan yang menjijikkan atau kotoran tapi tidak berdampak pada dagingnya, ya tidak makruh. Enggak makruh. Kemakruhannya itu ketika memang berubah rasanya dan berubah baunya. Rodok tengek-tengek sithik. Rodok badek-badek sithik, ya itu menjadi makruh ya. Itu namanya adalah hewan jalalah. Ya, apa aja, hewan apa aja, selama hewan itu bisa diberi makanan yang kotor atau dikasih makanan kotoran, itu namanya jalalah. Entah itu ayam, entah itu lele, tapi biasanya ya dua itu. Biasanya ya ayam, lele, apalagi bebek, entok. Kalau sapi, kambing enggak lah. Sapi enggak. Oh, sapi bisa. Sapi Jati Barang. Pernah lihat enggak? Sapinya Bantar Gebang. Itu makanannya sampah. Makanannya sampah. Sama, ketika posisinya makan demikian, maka namanya adalah hewan jalalah. Dan hewan jalalah ini ketika berpengaruh pada dagingnya, maka hukumnya makruh. Ketika tidak berpengaruh pada dagingnya, maka hukumnya tidak makruh. Ketika sudah dinetralisirkan, maka kemakruhannya juga hilang.